Yohanes 14 ayat 6, Yesus yang bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Harusnya kebenaran adalah segalanya. Nah, kebenaran itu apa? Masalahnya semua manusia merasa dorang punya kebenaran. Ya kan? Benar. Saudara pikirnya cuma orang Kristen yang pikir orang paling benar. Ya, tapi sekali lagi, orang mesti toleransi, harus manusia orang, ditempatkan Tuhan ada di Indonesia, di bumi ini. Orang mesti toleransi. Toleransi di sini maksudnya saling mengasihi. Tapi jangan tolerir apa yang bukan kebenaran. Nah itu. Ya, toleransi umat Kristen adalah kita tidak pernah dibenarkan untuk membunuh dengan alasan apapun. Itu satu. Ya, taruh itu di hati. Ya. Jadi saudara, kalau ada orang laskar Kristen kata, bikin tajang peda potong orang, itu laskar setan, bukan laskar Kristen. Ya, lihat kebenaran. Ya, saya bilang kepada saudara ulang-ulang, kita harus saling mengasihi. Kita menginginkan semua orang ke sorga, begitu, ya kan? Yohanes 3:16, Allah mengasihi dunia. Tapi siapa yang selamat? Yang percaya. Dia mengasihi semua orang. Bukankah matahari, itu kan Yesus yang bilang, matahari bukan untuk orang Kristen, untuk semua orang. Kalau dia kirim ujang, itu untuk semua orang. Bukan cuma orang Kristen yang masuk gereja, enggak. Untuk semua orang. Termasuk kalau banjir, semua orang. Tsunami, semua orang yang pilih-pilih bulu. Dia menginginkan semua selamat. Tapi tetap pilihan ada di tangan kita. Saya berpikir tentang pilihan itu ada dua. Hidup dan mati. Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi. Pilihan ada dua. Hidup, lalu mati. Lalu Tuhan bilang apa? Pilihlah hidup. Pilihan ada dua. Dia bilang pilihlah hidup. Dengan kata lain sebenarnya pilihan itu cuma satu. Karena waktu kita tidak mau memilih ini, artinya saudara kan tidak pernah pilih mati. Tapi waktu kita menolak memilih hidup, artinya kau memilih mati. Itu. Orang yang menolak sorga adalah orang yang memilih neraka. Sekalipun saudara bilang, siapa mau masuk neraka? Saya bilang, sedangkan pembunuh, pezina, DP suka masuk surga. Dia marah sekali. Jangan bilang kita masuk. Memangnya Uni itu yang panitia sorga? Loh. Sekali lagi saudara, Alkitab memberitahu kita. Tuh mana tuh mau pergi sorga, mana yang? Loh Tuhan yang tidak mau paksa. Engkau suka neraka, masa mau paksa masuk sorga? Saya bilang saudara. Yang beribadah, yang menyembah Tuhan, dia mau ke sorga. Loh, selama hidup di bumi tidak mau beribadah, masa Tuhan mau panggil masuk sorga? Nanti engkau apa? Kalau sudah di sorga nanti mau apa? Dia mau ikut piala dunia, kasihan. Bagaimana dengan ini Tuhan? Nyandak rame sorga, nyandak ada piala dunia. Salah-salah pemain bola, ya. Kenapa dia masuk neraka? Ya nyandak seru kalau nyandak ada dia.
Daripada engkau tanya Pak Tuhan nanti ya. Saya pernah baca ada ilustrasi itu bapak-bapak kata telepon temannya. Dia bilang, "Lai, mau tanya. Tuh, di sorga boleh merokok atau enggak?" Oh, kung itu lain entah udah berpikir bagaimana, dia bilang gini, "Kayaknya boleh." Oh boleh, cuma kalau nggak mau pasang mesti pasang di neraka. Nggak ada api mau pasang angko peroko. Oh, jadi kalau nggak baroko, masuk surga. Ayo, kalau mau pasang api turun sana di neraka sudah boleh balik. Ada orang yang aneh, toh. Sepanjang umur di bumi, dia tidak pernah peduli dengan apa kata Tuhan. Menyebut diri Kristen. Tahu kebenaran itu Alkitab. Kan kebenaran tertulis itu ada, saudara. Makanya tuh orang tidak bisa saudara percaya kebenaran tanpa dasar. Ini loh dasar kebenaran. Jangan sembarang orang semua bicara saudara, oh dapat dengar bagus di episode, dia ini yang paling manusiawi. Dia yang paling, lah bagaimana sih kamu? Tuh, yang mau masuk surga bukan yang manusiawi. Yang surgawi. Yang bilang Yesus, memangnya kita yang bilang. Yang mau masuk surga tuh yang surgawi. Masih tinggal di bumi. Tapi kamu harus hidup dengan cara surga. Gitu. Bayangkan kita di bumi waktu jadi manusia baru. Kita disebut warga kerajaan surga. Jangan orang malah lebih tunduk kepada peraturan warga negara Indonesia. Saya tahu begini saudara, begini. Waktu orang ini sungguh-sungguh jadi warga negara surga. Warga kerajaan surga. Saudara pasti tidak akan menyalahi hukum manapun di bumi ini. Kecuali hukum dilarang beribadah. Kalau sebegitu dilarang beribadah, orang mesti bersikap sebagai orang benar. Kisah Rasul memberi contoh. Apa? Petrus, Yohanes, Paulus, apa lagi? Yakobus. Ya. Di hadapan mahkamah agama Petrus secara khusus bilang apa? Silakan kalian pilih. Mana yang benar? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Loh itu jelas Alkitab. Sekali lagi, kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga, artinya saudara melakukan semua perintah Tuhan. Saya bilang ke saudara, korupsi, ya ampun. Kalau dia sungguh-sungguh Kristen, ya akan dia korupsi. Kayak pada orang Kristen sana korupsi, berarti dia bukan Kristen. Dia tinggalkan Yesus, kamu dia tidak pernah jadi Kristen. Kalau dia Kristen, dia tidak akan korupsi. Saya bilang ke saudara, garansi harusnya. Kalau dia sungguh-sungguh adalah milik Yesus, ya, dia tahu Yesus adalah kebenaran, adalah hidup, adalah jalan. Loh, kurung pada dia di apa? Timbunan uang dan tidak akan hilang satu lembar pun. Gitu, itu garansi. Harusnya. Tapi kalau saudara ternyata tidak bisa, ya kamu bukan milik Yesus, kamu bukan muridnya. Jangankan nyawa berarti. Sedangkan doi angkot tako hilang. Angkot tako kurang. Nantinya nak makang. Yesus itu hidup kok. Jangan biarkan karena uang kau melalaikan ibadah. Kau melalaikan menyembah Yesus. Tadi tuh orang baru menyanyi. Aku mau bernyanyi setiap hari. Dari pagi hari hingga datang malam. Kalau malam itu artinya susah, aniaya, penderitaan, nyanda ada doi, apa le? Itu kan malam. Kalau saudara perhatikan Alkitab, malam selalu gambaran penderitaan, persoalan itu malam. Mana tuh? Paulus mengingatkan Timotius, memang hidup orang yang beribadah. Baca dulu.
1 Timotius. Coba lihat deh. Penderitaan ini ya. Hidup orang yang beribadah. Itu harus. Nah, tuh. Ini Paulus yang bilang ya, saudara. Paulus yang bilang selamat karena iman. Makanya orang yang salah mengerti pasti salah mengerti semua tentang Yesus, tentang Alkitab. Karena Paulus tidak mungkin membantah perkataannya sendiri. Oke, coba orang baca dulu ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 12. 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hah? Nggak salah baca? Apa Paulus nggak salah tulis? Perasaan minggu lalu atau hari apa? Saya bilang ke saudara Filipi 1 ayat 29. Coba ulang kalau gitu. 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Apa Tuhan tidak bisa menolong orang tidak usah menderita? Loh, ternyata orang yang beribadah itu menderita. Loh, bagaimana sih? Orang yang tidak bisa cari itu penderitaan. Penderitaan akan datang dan kamu harus bersyukur. Artinya kamu adalah orang yang beribadah. Menderita karena mau taat saja menderita. Saudara pikir yang nak menderita? Saya mesti bilang ke saudara penderitaan itu untuk taat, ya, untuk tunduk kepada kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu. Nah, kalau Dia sungguh adalah Tuhan kita, berarti apa saja yang Dia bilang, orang bilang ya Tuhan. Itu kan. Kenapa? Karena Dia Tuhan, bukan orang itu Tuhan. Dia bilang apa saja, orang mesti bilang ya. Bayangkan, habis kerja bilang, aku adalah hamba yang tidak berguna. Coba, yang bilang Yesus. Jadi tidak usah merasa berguna kalau begitu. Jadi berarti orang tidak usah bikin apa-apa belum. Bukan. Yang Tuhan bilang, kamu mesti bilang kamu adalah hamba yang tidak berguna, itu habis kerja. Tuh, kelar kerja. Kerja yang baik. Yesus bilang apa? Nah, coba baca dulu. Tuh, sudah tahu ini semua tertulis. Tuh, ini bukan peraturan Rona. Coba. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Tuh, ingat baik-baik saudara ya. Jadi jika kamu telah ya, sudah melakukan segala sesuatu. Bayangkan, taati segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Bukan yang hendak ditugaskan ya. Orang sekarang tuh begitu, yang hendak suruh dia baking. Nah, itu seolah-olah baking ini, hendak suruh. Tuh. Dah suruh baking dadar, angko baking ayam kecap. Tuh, baru kan dia belelah. Tuhan dah suruh baking dadar. Siapa suruh angko baking ayam kecap? Seolah-olah kata dia, Tuhan yang mau makan tuh ayam kecap, dia suruh angko dadar. Orang sekali lagi tuh yang tidak suruh tuh orang suka sekali baking. Semua tuh udah suruh, semua dia mau baking. Bayangkan, sedangkan suruh, semua saudara baking itu yang ditugaskan. Hendaklah kamu berkata, apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Perhatikan, hamba yang tidak berguna itu apa? Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu tuh pekerjaan hamba yang tidak berguna apa? Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Itu dia mesti sadar. Selalu bicara kepada dirimu apa? Aku hamba yang tidak berguna. Ini kita berdoa. Kita saudara-saudara percaya enggak usah. No? Tapi yang jelas Tuhan, engkau ajar aku. No? Untuk selalu tahu diri.
Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Jangan biarkan aku memegahkan diri. Begitu saudara. Jadi kalau sampai baca cerita, itu cuma bercerita tentang apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan suruh kerjakan. Gitu toh. Ibadah sama dengan aniaya. Ibadah yang benar adalah taat. Kalau ibadah itu cuma ritual sama dengan orang sekarang, saudara pulang dan kau sedang tidak beribadah. Tidak usah menepuk dada dan berpikir ya orang ibadah paling lama. Apalagi kalau engkau cuma tidur. Satu, so ibadahnya tidak dengan hati, kau baru tidur lagi. Kamu pulang bukan sebagai orang yang diberkati. Sekalipun nanti doa berkat diucapkan, kamu pulang sebagai orang yang dikutuk. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Itu tuh. Hanya karena kepadamu diucapkan berkat. Tapi waktu kita tidak menempatkan diri di bawah berkat. Apa sih berkat? Apa syarat berkat? Taat. Lakukan yang Tuhan suruh. Kita berada di bawah berkat. Kepadamu diucapkan berkat. Tapi kamu melakukan perbuatan yang mendatangkan kutuk. Maka kamu di bawah kutuk, bukan di bawah berkat. Kalau kita melakukan hal-hal yang mendatangkan berkat, semua orang boleh kutuk 4 orang. Kutuk berubah jadi berkat. Itu firman Tuhan. Tapi kalau yang kita lakukan adalah membantah Tuhan. Tuh, menyimpang dari kebenaran yang dia haruskan kita lakukan. Maka kamu sedang menempatkan dirimu di bawah kutuk. Gitu toh. Yang kau cari cuma apa yang menyenangkan dirimu. Baca ulang tuh Galatia 1 toh. Baik saudara hafal dong. Coba ulang. 3. Tetapi sekalipun kami, bayangkan ini Paulus menempatkan diri di sini. Dia tidak bilang orang lain. Walau kami. Mengapa saya bilang ke saudara kita paling takut? Biar saudara sakit hati salah-salah. Ya. Kalau proses yang dilarang sakit hati itu Tuhan. Jangan sampai dia sakit hati dengan kita perbuatan. Dengan sikap saya. Kalau saudara sakit hati kan itu engkau berurusan dengan Tuhan. Tapi saya tidak boleh. Tidak boleh cari kesenanganmu. Mesti lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau tidak, aku bukan hamba Kristus. Aku terkutuk. Nah bayangkan saudara dengar khotbah dari hamba yang terkutuk. Kau diberkati oleh hamba yang terkutuk. Kong berkat apa yang mau turun atasmu? Bingung. Sekalipun kami atau seorang malaikat biar turun dari sorga. Dia bukan lulusan dari dia ini lulusan seminari dari Amerika. Biar lulus dari mana? Bilang akan biar dia turun dari planet Mars. Kalau dia memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuk biar dia malaikat. Coba ayat 10 kok deh, ayat 10. Jadi toh dengan kalimat, dengan pernyataan yang dia buat tadi, dia bilang apa? Kalau begitu bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau hal-hal yang menyukakan Allah? Tuh, apa? Gembala mesti menyenangkan manusia, toh, menyenangkan jemaat. Begitu. Bayangkan saudara, ini pernyataan dari gembala terkenal dan puluhan ribu jemaatnya.
Dia bilang apa? Dia ingatkan anaknya yang mau ganti pada dia. Dia bilang apa? Nak, loh. Jemaat itu kasih yang domba-domba. Dorang datang di gereja, dorang mau cari makan. Kasih makan bukan ngana pukul. Itu gembala terkenal. Jadi DP anak, ya tidak pernah dia berkhotbah tanpa memulainya dengan cerita lucu. Kita kok DP penonton. Jadi kok kita ingin tahu bagaimana. Pokoknya yang tidak ada DP khotbah selama 30 menit. Dan tidak ada khotbahnya tanpa dimulai dengan cerita gerap DP pertama. Jadi kata supaya jemaat senang. Tuh, kayaknya sekarang dorang bukan 30.000, mungkin 50.000 ke 100.000 saya tahu. Pokoknya ribu-ribu. Kalau orang sini bukan ribu-ribu, ribut-ribut. Nggak ada ya? Sekali lagi. Bagaimana sekarang? Adakah ku cari yang menyukakan manusia? Atau kesukaan Allah? Nah, kalau saudara sakit hati, kau pikir apa? Harusnya kalau saya jadi saudara, saya sampai bilang ke saudara, kalau di sini menyakiti hatimu, cari gereja yang tidak menyakiti hatimu, Ini gembala bikin sakit hati, jangan masuk gereja sini. Saya sampai bilang ke saudara, nah ini kan gembala yang usir-usir jemaat. Mana-mana Pak Angko. Sekali lagi, saya disuruh jadi gembala domba. Yang ini mau dengar kebenaran, kamu bukan domba, kamu kambing. Ya saya bukan gembala kambing. Sama dengan Yesus, dia bukan gembala kambing. Dia gembala domba. Yang bilang tuh kan kok. Ini mau pada dengar. Sudah tuh. Ini kalau orang masuk gereja cuma dia bikin sakit hati. Enggak usah masuk itu. Kayak apa? Di sini kok, aduh kasihan. Tuh orang cuma 5 orang enggak usah ibadah. Pernah? Enggak pernah. Dulu tuh orang waktu ditinggalkan, selama tuh. Zaman tahun berapa itu? Tuh orang ibadah 4 orang. 5 orang. Kok pernah nyanda ibadah? Tetap ibadah. Tuh hari waktu Covid, nyanda ses. Tuh, deng brur, deng feita. Kok nyanda ibadah? Ses bahwa apa tuh 2 orang di bawah? Kok satu tuh turun ibadah? Kamu yang tidak mau dengar. Tuh, tapi tuh orang tetap ibadah. Tuh, 2 orang siapa? Bupati. Brur deng feita. Itu tuh jemaat ya. Kage Om O. Ses, boleh Om O datang Om. Tuh, lewat pintu belakang. Siapa lagi itu hari? Tasin kalau salah. Ses, terang berarti iyo datang. Kandati dong pakai slop, kon datang. Tuh, jangan sampai orang semua curiga. Mau gimana ngoni? Jadi pakai slop. Kandati. Karena ses kalau cuma lihat di HP, yang tidak puas datang jo lewat pintu belakang tuh buka. Tuh, kong semua so mati dengan Covid. Tuh. Ini kan cerita sungguhan. Ya bisa sudah karang bagaimana? Sudah tahu keadaan itu. Jadi sekali lagi saudara, kita sudah biasa dari dulu. Tuh. So melatih diri sekalipun sampai bilang gembala nih mau DP jemaat banyak. Kasihan. Hele setang suka DP anggota banyak apa leses. Tuh. Setang dia enggak puas kalau cuma 2. Tuh. Pokoknya dia pengaruhi bukan cuma jemaat, dia DP gembala. Dia pengaruhi tuh. Kalau dia boleh pengaruhi gembala, kenapa tidak? Tuh. Kalau gembala sudah terpengaruh kan DP. Tuh. Kalau DP apa kok teh? DP apa sih? Lokomotif Kang. Tuh. Kalau lokomotif so salah jalan, gerbong baku iko semua, masuk jurang. Tutup kereta api. Tuh. Kalau DP gembala, DP kepala, so pergi DP ekor ke baku iko. So itu saudara, saya juga dari dulu begitu ya. Saya taruh dalam hati. Dulu saudara waktu di Jakarta, saudara pikir kita sembarang masuk gereja, enggak bisa. Padahal kalau semua mau bilang nyandak terlalu sungguh-sungguh, nyandak sungguh-sungguh sesini. Tapi tetap, kenapa ibadah di sini udah begini? Kandati saudara biar jauh kita tetap masuk gereja di tanpa yang saya tahu. Di situ ada hadirat Tuhan.
Oh, kan dati. Oh, ibadah jam 7. Bayangkan saudara. Berarti kita jam 5 setengah 6 so mandi. Karena jam 6 so tunggu oto. Jam 7 tuh ibadah mulai. Saya dari dulu tidak mau terlambat. Tuh. Jam 7 pagi. Kayak banyak cari jam 11 Jo. Tuh. Tuh. Kenapa? Padahal dulu sekali lagi. So kita ini dia tuh nyandak sungguh-sungguh. Tuh saudara kan sudah tahu semua tuh cerita. Tuh saya taruh di dalam hati. Kita ini mau ibadah. Kita ini mau ya ibadah yang ini DP nama ibadah, malah sebenarnya bukan ibadah. Kan? Jadi saya bilang ke saudara, toh dulu dong di sini pernah toh ada jemaat, ya selalu DP kerja cuma protes. Toh, jadi ya waktu dia protes terakhir, ya itu protes, ya saya langsung bilang, oh maksudnya mau keluar. Dia kira orang takut, mau rubuh nih gereja kalau dia nada. Ya, jadi ya mau keluar. Siapa saya sebelum, oh dari tadi engkau yang bilang. Bukan saya yang bilang. Tuh. Dia masih membaca cerita, saya bilang tutup mata. Langsung tumpang tangan. Tuhan maaf. Sorry Tuhan, aku tidak bisa menuntun orang ini. Bawa dia ke gereja yang akan menuntunnya ke sorga. Dalam nama Yesus amin. Langsung pulang dia. Tuh. Kong tulis di FB. Tapi maksud tadi kan cuma mau bacurkat dapat user. Kok? Gimana sih saudara? Sekali lagi, ini bukan tunjung jago. Tapi supaya saudara tahu. Oh, ini tempatnya Tuhan. Tempatnya kebenaran. Kalau kamu tidak mencari kebenaran, jangan datang sini. Itu kan keras tuh. Yohanes pasal 6. Murid-murid protes. Guru, perkataanmu menyandung semua orang. Perkataanmu sangat keras. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, apa? Coba 3. Perkataan ini, oh keras. Tak kira Yesus lemah lembut. Gembala yang baik tadi ya. Kenapa dia perkataan keras? Nyana main-main. Lanjutnya apa? Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Berarti DP keras, memang keras sekali. Bukan cuma pura-pura keras. Ini memang keras sekali. Yang khotbah Yesus. Kira-kira yang pulang 1.000 orang. Bayangkan saudara. Di sini saya bilang akan, tak kurang 1 barasa. Belum Riki jadi 1.000, usir semua tuh orang-orang. Jadi engkau termasuk dari orang yang tidak mau mencari kebenaran toh? Hah? Kamu menyalahkan kebenaran. Sekali lagi saudara. Yang tertulis ini adalah kebenaran. Maka saudara dan saya harus setuju dan sepakat inilah kebenaran. Jangan buat penafsiran baru. Penafsiran yang ada dasar ayatnya. Matius 7 jangan menghakimi. Kemudian Yesus bilang apa? Kalau kamu mau menghakimi, hakimi dengan adil. Maksudnya apa? Kalau itu adalah kebenaran, bilang. Saya bilang ke saudara, kalau saya ini adalah guru, toh saya ajar 1 tambah 2 sama dengan 3. Setelah suruh baking dorang apa? Soal PR di rumah, 2 tambah 1 sama dengan dia tulis 5. Kongses bagaimana? Salah-salah katu. Semua betul. Toh, jadi gimana? Jadi ini betul. Jangan menghakimi ibu. Nggak bisa. Kamu tidak pernah akan lulus. Kalau tidak diperbaiki yang salah. Ji langsung bilang, mana tuh jare? Mana? 1 tambah 2. Jangan reken ulang. 1, 2, 3. Nah itu, jangan tulis 5. Mesti tulis 3. Itu tuh.
Lupa dulu Pak Feita. Tuh. Saya bilang tuh. Tak pikir ini anak. Masa dia nintok baca. Kita ulang. B tambah O. Ini betul saudara ya. Saya bilang. Coba Feita baca. B tambah O. Kong dia baca. Do. Nah dia kan pembagerap saudara. Nah, dari kecil dia menggerap. No? Memang ada bakat dia jadi pelawak. B tambah O. Dia bilang do. Saya bilang B tambah O. Do mama. Kok dia senyum. Tapi oh ini anak bagara. Tuh, tak ambil sapu. B tambah O. Do mama do. Oh Tuhan kasih yang dia berarti nintau. Tak semua pukul padahal dia nintau. Jadi saudara. Ya enggak pukul tuh. Oh kasih yang kayak koplo. Iya sayang enggak apa-apa. Do. Bodoh. Udah ya. Kemudian saya dengar pembahasan ya tentang anak-anak umur begitu jangan dipaksa. Oh, jadi saya pikir, oh kalau begitu jangan dipaksa. Sudahlah, nanti dia tahu sendiri baca. Toh, itu kelas 1 semester 1. Semester 2 tadi dengar Pak Oma, kenapa dia so anak tuh, dia so ajar tuh, DP Tamang tuh anak di muka, Feita ada ajar baca. Oh, tanya enggak pernah ajar baca. Ya, dulu waktu Lana, toh orang tanya enggak ada kerja lain, pengerja toh. Belum jadi gembala. Waktu anak Lana. Jadi, orang pekerja ajar Palana. Toh, jadi dia 4 tahun sudah gua baca. Toh, ikut pertandingan membaca anak ini. Karena DP mama ajar terus pokoknya. Udah semua orang ajar dan bangga sekali. Udah dia tahu semua. Dia so tahu bahasa Inggris semua tuh. Semua tubuh ini pokoknya so tahu semua. Saya ajar. Mar waktu Pak Feita. Orangnya enggak pernah ajar. Kenapa? Karena saya baru tahu. Anak umur begitu jangan paksa. Dia paling jago bahasa Inggris. Enggak pernah diajar bahasa Inggris. Coba saudara. Tuh ini maksudnya. Itu kalau dia masih kacili. Tuh, jangan paksa-paksa. Kasih ajar dia apa? Berdoa. Kasih ajar dia menyembah Tuhan. Jangan saudara malah paksa itu anak untuk melakukan apapun. Tapi dia tidak tahu apa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Bahkan dia semua make angko nih tahu. Angkonya tidak peduli. Dia sudah jago baca cerita. Bagaimana? Tuh orang kan aneh. Tuhan dah suruh ajar, tuh orangnya ajar. Jadi dulu saudara, saya punya paham yang sangat berbeda. Ya, saya bertumbuh dari orang tua yang sebenarnya mendidik saya dengan cara yang berbeda. Kemudian kita sendiri, tuh waktu jadi orang tua, oh begini DP cara. Jadi ya saya dengan pemahaman saya terhadap anak-anak. Dorang dari kecil tidak pernah ajar cuci piring, mau masak, tanin taunya tidak pernah ajar. Tidak pernah diajar itu. Ya, dorang tahu kalau dorang pulang dorang mau makan sudah. Kalau dorang mau pergi sekolah mereka sampai dorang SMA saudara. Coba tanya kalau pernah dorang bikin dadar. Apa dorang into baking saudara? Semua dorang into baking tuh. Kalau boleh suruh buka mulu. Tuh, semua baju orang setrika. Itu yang terjadi saudara. Kenapa? Yang saya ajar suruh dorang puasa. Saya juga terkejut ya. Lana bilang, mau dia belajar puasa dari kelas berapa? SD. Oh, saya tahu puasa ngoni SD. Ini tahu cuci piring, mar tahu puasa. Jadi kemudian setelah mereka SMA, ya enggak usah aja paksa. Di sekolah Alkitab, enggak ada. Dorang bikin keputusan sendiri di sekolah Alkitab. Jadi enggak tahu kan tuh orang lain kan, oh lu tapi anak ya, dia baru kelas 3 dia sudah mau masak sendiri. Oh iya, jago no katu angko. Pun dia mau pergi gereja gimana? Duh dia katu so lelah, banyak PR. Oh kasihan. Kenapa kalau anak kecilnya nak mau mati? Pernah enggak saudara berpikir begitu? Apa kalau anak-anaknya nak mau mati? Atau setelah dia besar,
Benarkah dia akan menjadi penyembah Yesus? Bayangkan DP mama papa penyembah. Kon DP anak? Coba saudara. Mumpung dia masih kecil, masih bisa kau atur. Loh, kalau boleh pukul, pukul. Supaya dia belajar apa itu ibadah. Ini anak-anak diajar ibadah saja ternyata bisa salah waktu mereka besar. Apalagi anak-anak yang tidak pernah diajar ibadah. Sedangkan mengajar saudara dengan pengajaran sekeras ini, saudara boleh jadi orang yang tidak dengar-dengaran. Bagaimana kalau sekarang kita cuma iko-iko angkope mau. Jangan terlalu lama 10 menit jo. Coba rupa pemahaman masa kini. Toh, habis bacere, kong kaweng ulang. Boleh, berapa? Toh, jangan masuk di sini. Boleh di gereja lain. Mereka di sini tidak boleh. Begitu, kan dati angko stop jadi jemaat. Begitu tuh, saudara sudah tahu di sini. Toh, banyak yang keluar, banyak yang kemudian tidak mau jadi jemaat. Loh, ada yang tuh hari pernah saudara. Dulu tuh orang masih sedikit leh. Tiba-tiba ada ibu yang tali ibadah, sungguh-sungguh sekali ibu-ibu muda. Ya, kayak dia bilang begini, pendeta, nyanda jauh dia rumah dari sini. Bukan orang Rembokan. Tapi rupanya dia jadi dia orang Rembokan masalahnya. Dia bilang, pendeta, kenapa tapi calon kata semua datang? Maksudnya, iyo dia mau masuk gereja di sini, orang mau minta diberkati. Iya, kok kaget dia cerita. Dia kuat kata pernah itu ada istri. Hah? Aduh, saudara dia bilang, duduk dulu. Itu habis ibadah tuh di mana rumah pas apa rumah. Kita bilang, boleh ibu duduk dulu. Sampai dia menangis saudara. Kita bilang maaf sekali. Kalau cuma mau bilang orang mau tambah jemaat, siapa bilang orang mau jemaat? Orang cuma jadi orang. Tuh, tapi ibu mesti tahu ini kebenaran dan saya tidak mau kompromi. Maaf bu. Dia berhenti no, akhirnya. Kok? Saya berdosa. Gitu saudara. Oh salah. Dia kasih yang mau datang mau ikut Tuhan. Iyo. Saya bilang ke saudara tadi malam kau berzina. Ini pagi boleh nak masuk gereja sini? Boleh. Tapi dengar firman Tuhan. Yang bilang apa? Tadi malam gak masuk berzina. Sekarang pulang dan jangan berzina lagi. Begitu toh. Bukan salah kasih yang jemaat. Apalagi jemaat baru begini. Saudara ini firman Tuhan. Jangan cari yang menyenangkan hati orang. Apalagi kalau dia perpuluhan besar. Tuh, dia biar salah boleh. Dibenarkan. Di sini kan nanda. Tuh, saudara tahu kok dia bercerita. Tuh, dari jemaat lama. Saudara tahu semua tuh. Kita ya fokus edu. Ya. Itu termasuk tuh tadi tuh yang saya sudah bilang tadi. Tuh nanti ada hapus. Tuh, saya sudah bilang tadi. Kan dia merasa kalau dia sini kaya. Tentu saya kan takut sekali kehilangan dia. Saya bilang akang Lucifer itu besar dia di sorga tuh hari. Tapi kemudian apa? Waktu ditemukan ada kecurangan, ada kesalahan padanya. Maka Tuhan ambil pada dia kau lempar di bumi. Apalagi cuma orang ini dia busu begini. Saudara pikiran Lucifer karena sudah jadi setan orang soalnya tidak mau puji. Tapi kalau saudara baca Alkitab dia hebat. Dan dia nyanda keluar sendiri. Dan dia rombongan. Kong apa? Kong Tuhan. Aduh kasihan lus. Aduh kasihan. Aduh. Kenapa mereka kong ada begitu kasihan lus. Aduh. Jangan kok begitu. Ini anda. Tuh. Yang kan saudara. Tuhan. Ngoni semua. Tuh. Ngoni mau ikut dia. Pergi semua ngoni. Lempar di bumi. Malaikat jadi setan. Kalau malaikat di sorga lempar, Tuhan lempar jadi setan. Kalau manusia, waktu setan pengaruhi, saudara jadi apa? Jadi setan PKK.
Malaikat baik-baik, mulia, kudus. Waktu dilempar ke bumi jadi setan. Alkitab tidak pernah menulis kalau setan diciptakan Tuhan. Itu orang berbeda dengan buku lain. Alkitab tulis Tuhan cuma menciptakan malaikat. Tidak pernah menciptakan setan. Ya. Jadi siapa yang jadi setan? Itu malaikat yang menyalahi perintah Tuhan. Yang hatinya, dia kan yang tidak pernah melawan Tuhan secara langsung, itu Lucifer. Dia kan bukan pi bang ada Tuhan. Tuhan ini bukan Tuhan, sebenarnya kita tuh Tuhan. Enggak ada catatan itu. Di hatinya ditemukan kecurangan. Karena dia berpikir dia boleh jadi sama dengan Tuhan. Apalagi banyak orang yang dukung pada dia. Sampai saya berpikir, cuma ingat kalau Lucifer itu WL, berarti DP singer semua, DP pasukan choir. Yang ikut, lu sampai pemimpin, kata dia, pergi jangan ini semua. So itu saudara, hati-hati dengan lagu. Karena setan bukan tahu lagu. Jadi jangan pandang enteng lagu. Kalau lagu itu tidak sedang memuji Tuhan, tidak untuk memuji Tuhan, artinya setan dah backing. Kong, angko DP pendengar. Bukan cuma pendengar, napa DP lagu favorit itu. Hati-hati saudara. Banyak sekali saudara lagu yang kemudian membangkitkan perasaan sensual. Coba, bisa seperti itu lagu. Sekarang yang ngeri adalah sampai lagu gereja. Coba, mana jempolnya? Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Bilang, ser. Loh, sini. Ya, kasih. Kong, bayangkan saudara, DP kata-kata bukan, oh amin, hore, ini apa? Tapi kok bisa berpikir ini puji-pujian kepada Allah? Ini ada apa dengan Kristen masa kini? Taruh ini di hati. Ibadah. Perhatikan Alkitab tulis apa tentang ibadah. Ibadah surga seperti itu. Loh, siapa yang nak orang contoh ibadah itu kalau begitu? Jangan mencontoh gereja lain. Ini ada gereja sama dengan orang bodoh amat. Terserah mau ikut pas apa mana-mana. Kalau orang begini tuh Alkitab dah tulis. Napa? Begini tuh malaikat. Saya selalu bilang kepada saudara Ibrani 12 ayat 28. Cuma itu cara ibadah yang berkenan pada Tuhan. Bayangkan, bukan tepuk tangan, bukan angkat tangan, bukan berlutut, bukan. Maksudnya bukan dilarang tepuk tangan, bukan dilarang angkat tangan. Benarkah waktu kau mengangkat tangan, waktu kau bertepuk tangan, kau melakukannya dengan hormat dan takut? Ini tuh. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Ternyata ada cara yang berkenan. Cara yang berkenan bukan cara Pentakosta. Bukan cara manapun. Cara yang berkenan adalah cara hormat dan takut. Berlutut, silakan berlutut. Benarkah kau melakukannya dengan hati yang hormat atau cuma DP lutut yang berlutut tapi DP hati apa di gunung Lokon? Saudara. Apa ada yang begitu? Kita yang dulu begitu. Ada pikiran doa pagi kayak kita ada duduk. Mesti berlutut itu. Doa pagi. Kong betul. Lebih soalnya kalau sudah terlambat sebelakang berlutut laju-laju. Semua terlambat di kantor. Sama, mesti baca 2 pasal. Siapa baca betul begini.
Saya setuju. Pokoknya 2 pasal. Ini tahu apa tetap baca. Mari tiap pagi 2 pasal. Coba kalau tanya kalau baca apa ini tahu. Pokoknya Kejadian sampai Wahyu, ulang, Kejadian sampai Wahyu, ulang, Kejadian sampai Wahyu. 2 pasal 1 hari toh. Baca Alkitab, Deng baca apa? Deng baca apa kata bintang. Anak pendeta. Ini cerita betul kok. Sesumut Bibli itu majalah, itu tuh kita taruh kira. Asmara. Apa le? Keuangan minggu ini atau apa saudara? Waduh, bayangkan saudara. Itu taruh kira bebas. Sudah, so mulai kait-kaitkan. Oh iya Kang, pantas jaga agama kita. Berarti betul nih asmara. Bintang Leo akan berjumpa dengan bintang Taurus. Dengan Virgo. Dia apa le? Saudara tuh. Yang baca cerita di sini kita tahu semua. Tuh. Kan dulu saya ini DP penggemar. Tuh. Yang aneh itu kita percaya sekali. Itu Alkitab yang kita baca kata hari-hari 2 pasal. Kitanya tidak percaya. Kalau cuma bilang ketaatan, kan saya bilang ke saudara, tidak ada hari Minggu yang saya tidak ke gereja. Tidak ada. Siapa? Ini tuh berlutut tiap pagi, baca Alkitab 2 pasal. Saudara pikirnya dulu selesai, doa tidur berlutut. Kasihan. Mesti itu, padahalnya tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuh, tamang datang berkumpul, kan bingung anak kos no makan yang tidak terlalu banyak. Apa? Ada kartu, jatuh bermain kartu. Yang tukang panggil. Anak-anak datang kenapa? Ya sampai hambak tuh dia sudah. Bermain pokoknya lupa waktu. Ini boleh ganggu. Boleh ganggu. Saudara jadi sekali lagi. Taat. Berarti kan saya taat. Perpuluhan yang tidak pernah nyanda. Saya bilang ke saudara, dulu kan orang terima masalahnya uang cash. Yang sampai sekarang kan taruh di ATM. Dulu kan uang cash. Tuh. Nah selalu kan terima itu pasti uang baru. Kan dong baru ambil dari bank. Tuh. Jadi terima saudara langsung pisahkan. Tak langsung taruh amplop, ini perpuluhan. Ini derma tiap minggu. Ini doi oto tiap minggu. Mau pergi gereja. Itu DP dulu saudara. DP dulu kita. Jadi kan sangat taat. Sangat mencintai Tuhan toh. Orang ukuran kan begitu toh. Sampai Tuhan mesti bikin TBC. Supaya saya sadar kalau ternyata kita nyandak betul di hadapan Tuhan. Ibadahmu bukan ibadah. Dulu sudah padahal ya di gereja kita benci sekali kalau ada orang di seipa kita kompan baca cerita. Jadi kalau semua khotbah kon dia baca cerita akang. Padahal saudara selesai lain kali kalau tak pancing baca cerita kita baca cerita akang tuh orang di seipa kita. Sementara khotbah kita udah. Jadi ya tersesat tuh orang di seipa apa? Dari kita lebih banyak mulu dari tuh pendeta. Sudah. Kasih yang dia mau dengar, angko ganggu yang bercerita. Saya jengkel sekali kalau orang yang baca cerita. Mari kalau kita yang baca cerita, ini boleh orang jengkel. Apa saudara begitu? Ada anak di sini yang begitu? Kali lagi dulu, saya benci sekali tuh orang kalau duduk di seipa kita ibadah, kok dia baca cerita. Kita pakai alasan, ada khotbah kok baca cerita. Mari lain kali kalau dia tidak baca cerita, kita yang baca cerita akang. Ini hati-hati. Nah itu begini nih. Ini tuh menghakimi yang salah. Jangan baca cerita. Karena orang tidak dengar khotbah. Maka kalau tak pancing baca cerita, dia yang baca cerita.
Apa? Suruh mengeluarkan balok, selumbar di mata saudaramu. Ada balok di mata, kasih yang cabut dulu tuh angkope balok di mata. Baru kau bisa tolong orang lain. Oh, kamu pembohong, mau bilang tuh orang lain, duh kita kok memang bukan penipu. Aku bukan penipu, aku cuma pembohong. Tuh, karena bohong tuh, siapa kok nggak pernah bohong. Baru kalau tipu kasiang itu masuk penjara. Oh, tahu dong kita. Jadi sekali lagi ya saudara, jangan biarkan orang berpikir ibadah itu yang penting orang so baking ini, rupa ini. Toh, ibadah formal. Coba 2 Timotius 3. Coba baca dari ayat 1. So lama tolong baca ini. Oke? Coba 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi jangan bilang ini biasa-biasa saja, bahkan semakin menyenangkan. Hati-hati saudara. Zaman dulu saja Paulus lebih dulu kasih ingat. Hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan tadi orang so baca tadi di pertama apa? Beribadah akan menderita aniaya ya. Jadi waktu itu masa yang sukar. Kalau sekarang apa? Sukar. Itu. Sudah lihat kenapa sukar ini? Apa? Manusia akan mencintai diri sendiri. Jadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, jadi pemfitnah. Apa itu pemfitnah? Fitnah itu apa? Nyanda betul begitu, malah ada cerita begitu, itu fitnah. Itu tuh fitnah ya saudara. Beda itu menceritakan fakta. Ya. Kalau cuma bilang soal kelemahan, dosa, para rasul salah dan Alkitab tulis dompet salah. Jangan main-main. Ini sungguhan. Petrus menyangkal dan Alkitab tulis. Berapa kali dia menyangkal, tulis. 3 kali. Abraham, kemudian goyang imannya. Dia dengar Sarah bilang, itu orang mau dapat anak, ternyata ya. Semua mati tuh orang, kenapa belum dapat anak. Belum hamil-hamil. Dan rasanya sudah anak mungkin sana Hagar. Goyang juga Abraham. Dan ternyata betul. Hagar itu dapat anak. Siapa tahu ini Tuhan bermaksud. Nah coba. Abraham. Bapak orang beriman. Bisa goyang tuh. Dan Alkitab tulis. Lalu Abraham 2 kali berdusta. 2 kali tuh. 2 kali berdusta. Dan Alkitab tulis. Itu bukan fitnah. Ini pelajaran. Kalau orang saja. Yang kalau cuma mau bilang orang pernah baca cerita dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Loh kan Alkitab yang tulis. Bahkan Alkitab tulis sekalipun itu kalau orang sekarang DP istilah itu teofani. Penampakan. Tapi waktu itu Alkitab tulis Abraham lihat ada 3 orang datang. Dan itu tulis Tuhan itu. Mau teofani kek, mau apa kek. Jadi bayangkan, ini Tuhan bersikap seperti itu kepada Abraham. Ternyata Abraham bisa salah. Petrus bisa salah. Paulus menegur Petrus dengan keras. Kamu munafik. Alkitab tulis. Nyandak coret itu. Jangan tulis Petrus munafik. Dia kata rasul besar.
tulis. Kenapa? Supaya orang hati-hati terhadap dosa. Nuh berkenan kepada Tuhan ratusan tahun. Berhasil selamat. Membangun bahtera dan ada di dalam bahtera. Semua mati kecuali dorang satu keluarga. Coba, kan hebat sekali berarti Nuh. Kemudian turun dari bahtera, baking, ya kan? Itu kan Nuh baking udah langsung baking ucapan syukur, bakar persembahan, menyenangkan hati Tuhan, ada pelangi. Tuhan menyatakan perkenanannya. Kemudian Nuh tanam anggur. Bagus tuh tanam anggur. Kemudian Nuh apa? Makan anggur sampai mabuk. Sekarang justru biar dia pemabuk tapi dia terpilih jadi pelayan Tuhan. Kasihan, soalnya ada orang di gereja. Salah-salah biar kata dia pemabuk, dia kuat apa ya? Dia kuat rajin dan dia punya karisma pemimpin. Kasihan. Iya. Kenapa dia nyandak jam masuk gereja? Kenapa mau dipilih pada dia? Supaya dia semua masuk. Bayangkan saudara. Ini tuh gereja masa kini. Ninta udah pakai dasar ayat mana? Dipilih itu harus diuji dulu loh. Alkitab yang tulis. Diuji dulu memangnya gampang. Dia camat jadi dia jadi penatua. Gimana sih? Dia bupati jadi dia yang khotbah. Lo aneh kamu. Bupati sekolah Alkitab tempo apa? Hah? Dia pelajaran di kantor apa? Dia mesti berdiri di mimbar hanya karena pendeta hilang selak. Ada kata bupati, masa kata bupati kata mau dengar kata ini pendeta kata bukan apa-apa. Dulu kan pernah. Dulu orang masih sendangan, ya. Ada jemaat yang PNS, kita kok boleh lobby Pak Bupati, maksudnya apa? Iya lobby, dia kan jabat pimpin gereja, jadi kita boleh lobby kalau dia mau khotbah di sini. Saya masih ingat sekali saudara, Pak itu Brur itu saya bilang, Brur sorry nih, ini orang pemimbar busu ini yang tidak jual. Kalau bupati mau masuk kan duduk di situ. Nanti sebentar habis ibadah angko mau pidato. Mau kata-kata sambutan silakan. Tapi jangan yang khotbah. Tapi dia bikin kekayaan mana-mana. Orang lain kalau di sini boleh. Ya saudara. Soalnya kalau dia masuk sini dia mau kasih 5 juta. Iya ini cerita sungguhan saudara. Dulu ini masih di gereja sana. 5 juta. 50.000 ton terima, beli 5 juta. Dia boleh masuk enggak boleh? Ini boleh. Saya langsung bilang, kalau bupati mau datang duduk di situ. Nanti mau bilang terima kasih sudah datang bupati yang terhormat. Sekarang dengar firman Tuhan. Coba kok saudara. Saya sebenarnya kalau semua bilang kagum cara orang Amerika saudara, presidennya masuk gereja, dia bukan di deretan pertama malah, saya masih ingat Obama dan keluarga. Deretan ketiga kalau tidak salah, duduk dengan jemaat biasa. Coba, kalau berani presiden masuk gereja bagaimana? Saya bingung dia mesti duduk di mana, duduk sini Jo. Presiden, itu dulu ada pendeta dia bilang, itu kenapa presiden yang tidak pernah orang Kristen? Kenapa? Karena kalau presiden orang Kristen, pendeta bingung. Presiden mau duduk di mana? Itu presiden ini boleh orang Kristen. Kalau enggak langsung bingung, gereja langsung bubar. Terpaksa presiden yang ini boleh di belakang mimbar, dia mesti berdiri di atas mimbar. Ini itu orang pesalah. Sekali lagi doakan saya sampai tarikan nafas terakhir. Tuhan kasih yang jangan biarkan kita
tolerir terhadap ketidakbenaran. Keilangslakan. Tuh. Kalau cuma ketidakbenaran kan gampang. Keilangslakan. Tuh. Hilang selak. Tuh. Salah-salah pendeta hilang selak. Tuh. Dorang mau kasih doi katu. Tuh. Saya sebuktikan kepada saudara tuh. Yang tercerita kemarin dah. Tuh. Tuh ibu yang berhari ulang tahun. Hah? Loh baru mau mulai khotbah. Langsung masuk dia mau bagoreng. Oh saudara, untung dari itu kan itu karena kafe. Jadi kan dapat lihat begini, dapur terbuka. Oh saya begini berdirinya. Oh dia di sini. Loh dia langsung pilih. Loh saya bilang bu tolong bu. Jangan bagoreng. Jangan bagoreng bu. Ini lagi firman Tuhan. Tolong ibu kembali ke tempat duduk. Wong kita nggak kenal apa dia tuh. Baru hari itu baku apa? Saya sudah dalam hati. Kalau ngoni saya mau dengar, kita langsung pulang. Ini bikin takut. Waktu itu sudah saya, kok bisa saya juga dalam hati. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberi aku keberanian. Saya bilang balik bu, balik. Tuh. Nanti kalau ada orang mau tunggu tuh ibu pegorengan, nanti sebentar. Kelar ibadah baru ibu bagoreng. Tuh. Kalau orang mau tunggu, nanti orang tunggu. Tapi kalau orang sudah mau makan ibu pegorengan kan kasih biar orang kok yang mau makan. Aduh saudara. Dan dia duduk betul sampai kelar. Akhirnya sampai DP orang gaji di belakang, saya nyandak goreng. Stop penggorengan. Apa? Nah kalau Pak orang luar, ternyata saya bisa begitu, masa Pak anak-anak di dalam rumah. Kongsas dilarang bicara keras. Padahal ini adalah kebenaran. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Loh, masa? Jadi pedang bermata dua cuma mau jadi apa? Dekorasi. Pedang bermata dua harus melakukan fungsinya. Menusuk amat dalam. Gitu tuh. Firman Tuhan pedang bermata dua. Pedang bermata dua kong orang yang tidak pernah dapat rasa dia irisan. Itu kan salah. Artinya khotbah di situ bukan firman Tuhan. Bayangkan kalau saya ini katanya hamba firman. Tapi yang saya sampaikan apa yang menyenangkan hati saudara. Kenapa? Karena apa yang menyenangkan hati saudara berarti menyenangkan hati saya toh. Dan itu bukan gereja ada bernama. Sekarang. Berapa banyak gereja yang ternyata bukan gereja. Bukan lagi rumah Allah. Kurang karena tunggu. Tuhan belum bongkar. Masalahnya ada saatnya semua. Bagus kalau Tuhan bongkar sekarang. Mari kalau Tuhan kasih biar. Sampai waktunya tiba Tuhan bilang. Undur kau, pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Coba, lalu mereka bilang apa? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengerjakan banyak mujizat demi namamu? Aku tidak mengenalmu. Aduh. Lihat, pada waktu itu aku akan berterus terang. Lebih bagus kalau Tuhan terus terang tuh sekarang. Bukan nanti terus terang waktu engkau sudah mati. Ada lagi saudara ya. Tuh beberapa hari lalu itu. Ya. Itu orang dua. Ya. Pas baca Alkitab. Baca Wahyu. Tuh. So dari kitab Apas tuh kalau sampai di Wahyu. Oh tunggu sampai pasal 2. Kelar. Jadi tiap kali ada ayat kita berhenti. Jelaskan. Tuh. Sampai pasal 3 kelar. Baru pi berdoa. Saudara dengar baik-baik. Ya. Bayangkan ini Wahyu. Khususnya pasal 2 dan pasal 3. Itu bukan untuk orang luar. Itu untuk orang di dalam orang gereja. Ini bukan gereja Sorubu. 7 gereja itu masih ada.
Waktu itu. Sekarang kata kusuk puing-puing no. Orang lain tahu kalau betulnya itu DP gereja atau cuma orang supaya supaya kan kata orang Kristen pergi. Ini gereja Philadelphia. Lihat Ini gereja Smyrna apa DP tiang-tiang. Orang tuh nih tahu. Mungkin betul itu Smyrna. Tapi tuh nih tahu kalau itu DP bangunan. Orang kan nih tahu. Sudah. Sekarang semua tinggal puing. Baik enggak saudara? Sekarang cari Kristen di sana enggak ada. Enggak ada. Ya. 7 gereja itu kalau sekarang dia ada di Turki bagian barat. Kalau Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia cuma tulis Asia kecil. Tapi kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris, dia tulis sana provinsi Asia. Sekarang saudara Google cari kalau berapa persen Kristen di sana. Ada 7 tuh gereja di sana. Zaman itu. Para rasul yang dirikan. Kemana DP sisa sekarang? Jangankan tuh gereja pesisa. Ada enggak orang Kristen di sana? Itu persoalannya. So itu saudara. Orang sekarang gereja masa gini. Baca pasal 2 dan pasal 3 Wahyu. Dan kau temukan kira-kira kita cocok dengan gereja mana? Semua dapat suruh bertobat. Jadi bertobat bukan orang di pasar. Bertobat tuh orang di gereja. Bahkan gembalanya disuruh bertobat. Yang bilang Yesus. So itu baca dengan lengkap saudara. Peringatan kepada 7 gereja. Ya. Saya bilang ke saudara. Ya, jemaat Laodikia paling terakhir. Wahyu 3. Bayangkan saudara. Justru kalau itu jemaat itu ada sekarang. Pasti orang semua mau pergi di sana kayak apa? Mau belajar bagaimana cara membuat gereja jadi besar. Ini gereja yang berhasil, gereja yang sukses. Karena dia bukan cuma besar. Ada kan besar mar miskin. Ada besar, gereja besar tapi karena di desa ya miskin. Ini kalau saudara baca ya. Alkitab tulis ya, Tuhan bilang apa? Engkau berkata, aku kaya. Coba mana dek? Wahyu 3 ayat. Lihat. Coba orang lihat supaya lengkap. Lihat dari ayat. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Tuhan kalau berfirman, ya, dia selalu perkenalkan dirinya tepat seperti yang diperlukan oleh gereja itu. Dia memperkenalkan apa? Aku adalah setia dan benar. Dia sedang bicara kepada jemaat yang tidak benar. Itu sebabnya dia perkenalkan diri, aku setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Terus itu Yesus ya. Lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Coba deh, bahasa Inggrisnya apa? Coba. I know thy works, that thou art neither cold or nor hot. Itu. Engkau tidak dingin, ya. Tapi engkau juga tidak panas. Aku mau, ya sebenarnya gitu ya. Word apa? Cari dong.
Oh. Jadi saudara, masalahnya apa orang Alkitab tulis alangkah baiknya. Itu kok saya maksud mau cari kira-kira ada enggak kata yang kira-kira penerjemahannya lebih tepat gitu. Iya, nah di sini cuma tulis aku ingin sebenarnya ya. Aku ingin kamu itu kalau bukan dingin panas. Maksudnya kalau ngonin yang boleh panas dingin sekalian. No? Jangan setengah. Biar begitu kan orang masih jadi apa ingat. Nah itu. Itu tuh nintau dingin, nintau panas. Tuhan bilang apa? Lebih baik kamu tentukan satu. Kalau mau panas, panas. Maka kalau mau setengah dingin, setengah panas, dia aku tidak suka. Oke, terus. Balik tadi. Jadi, karena kamu lau-lau, suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan sampai rasa muntah. Coba kalau saudara, kong ada orang marah begini, tas rasa muntah ya pangana. Kira-kira saudara suka sekali. Muntah aja dengan Nita Davo. Atau gimana? Rasa muntah. Tuh kan, lebeta pigi. Bayangkan ini yang bilang Tuhan. Aku ingin memuntahkan engkau dari mulutku. Ini yang saya kadang-kadang sampai bingung sendiri dengan Kristen masa kini. Ya ampun, nggak usah kok terlalu paksa. Tuhan yang bilang. Kalau kamu tidak bisa panas, masalahnya Tuhan berpanasnya berarti mesti panas sekali. Saya bilang ke saudara, dunia membenci kata fanatik. Saudara tidak tahu, Yesus itu fanatik. Dan dia suka hambanya fanatik. Fanatik kepada kebenaran. Terserah, dunia tidak mau fanatik, kita fanatik. Kali lagi saudara, kefanatikan Kristen beda sekali dengan fanatik agama lain. Fanatik orang Kristen tidak pernah akan menyakiti hati orang lain. Menyakiti orang di luar. Kalau itu kebenaran tetap adalah kebenaran. Tapi nyana akan kita mau paksa. Mana mesti jadi Kristen? Nah akan. Dorang ni mau sudah jono. Tapi bukan berarti karena kita fanatikong. Kalau orang lain karena dia fanatik dia bunuh tuh orang itu. Karena ini mau jadi rupa kita. Kita bunuh pangan. Kalau Kristen yang fanatik tidak seperti itu. Sekali lagi saudara. Itu panas sekali itu fanatik. Bayangkan Yesus minta orang syarat jadi murid apa? Kehilangan semuanya termasuk kehilangan nyawa. Itu bukan fanatik. Loh itu fanatik sekali. Orang tuh bingung pasti dengar kalimat ini. Ini pendeta ini. Masa dia fanatik? Kok? Angko kalau fanatik bola. Orang malah puji. Dia kata salah-salah. Dia kata pakai baju begitu. Dia kata fanatik bola. Bayangkan fanatik bola. Fanatik apa? Line dance. Fanatik apa? Dia pokoknya. Dia biar dia mau masak. Dia sambil berline dance. Dia mau karena dia fanatik sekali. Maka kalau fanatik surga dia mabuk agama. Lihat, siapa yang bilang? Orang Kristen yang bilang. Kamu lupa kefanatikan Yesus terhadap rencana Bapa, terhadap penyelamatan kita. Dia rela dihina, dimaki, dijual dan dibunuh. Itu Yesus fanatik. Kontoran fanatik apa? Dapat rasa semua sakit.
Lalu dia bersaksi, aduh bayangkan nih, Tuhan ini kasih baik pak kita. Hah? Tuhan kasih baik pak angko. Kok hele mau masuk gereja? Baru baik kok orang. Maksudnya apa baru baik? Tuhan yang kasih baik pak angko. Loh, baru baik harusnya lari-lari datang di gereja. Waktu menyembuhkan 10 orang kusta. Kan Yesus tidak pernah bilang, kalau sobae balik, cacar. Tidak ada kata itu. Dia cuma bilang apa? Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. No? Belum sampai di bait Allah. Belum sampai di rumahnya imam. Dorang, sobae. Kong? Itu kan katuanya suruh. Ini orang yang tahu berterima kasih. Langsung balik. Cuma satu. 10 bayar semua. Yang balik cuma 1. Yesus loh yang langsung mengerjakan mujizat itu. Dan cuma 1 orang yang tertarik untuk balik. Tentu tuh lain, ngana nih war-war. Tuh, talalu ngana fanatik. Tuh, Yesus kok nak suruh apa? Ndak suruh balik, engkau balik. Dia balik dan tersungkur. Lalu menyembah dia yang menyembuhkannya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan bagaimana tadi ya? Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Setelah ulang dia, soalnya nak menyanyi. Banyak orang kok yang menyanyi. Tuhan kok so tahu, kita kok menyanyi. Tuhan tahu, yang penting kok terempe hati. Bagus sekali kalau kita bawa khotbah dari hati. Jadi nyandak jabat cerita. Bayangkan itu. Tuh, ini khotbah sungguh-sungguh, jadinya enggak pakai suara, cuma pakai hati. Bayangkan itu pendeta, sungguh-sungguh sekali kata dia. Kenapa dia bawa khotbah ya? Dari pertama sampai habisnya ada suara. Kira-kira bagaimana? Jemaat yang mendengar soalnya dengan hati semua. Dorang tutup mata. Ada orang tertawa, nyana hormatnya diri Tuhan. Sudah sono kok. Jadi dia nyana dengar waktu saya sudah bilang tadi apa? Stop baroko. Ibadah tuh sungguh-sungguh. Aneh-aneh. Coba balik. Balik ke Wahyu 3 tadi, coba terakhir. Boleh. Apa? Orang harus memilih. Panas. Harus panas. Kalau saudara pilih Pak Yesus mesti pilih betul-betul. Begitu. Tapi kalau saudara ya sama. Kalau dapat ingat. Kalau ada waktu. Kalau lagi mood. Begitu. Kalau bad moodnya datang dia. Duh, daripada kita pergi gereja hilang damai sejahtera, lebih baik kita di rumah. Gimana angko? Di gereja hilang damai sejahtera. Iya bagaimana? Sesekatu khotbah model begitu, ya orang hilang damai sejahtera. Kamu dengar sampai damai sejahtera itu timbul padamu. Begitu kan firman Tuhan. Saya sudah buktikan dengan ayat tuh hari. Apa? Perkataan yang memukulmu memang tidak mendatangkan sukacita. Kamu akan berduka karenanya, sakit hati. Tapi kemudian akan menghasilkan damai pada saat engkau bersedia ditegur, diperbaiki, hidupmu berubah, damai sejahtera baru muncul di hatimu. Kita nanti kalau sesuatu berubah baru tak datang. Bagaimana?
Selesai berubah belum? Maksudnya bagaimana? Iya, soalnya enggak keras dia. Itu bagaimana? Oh enggak, dia sekarang sudah lebih keras. Udah berhenti itu masuk. Iya sudah, engkau enggak usah masuk gereja. Tuh. Lihat, alasan mereka nyandak sungguh-sungguh, coba baca. Ini dua orang bukan nyandak masuk gereja, saudara. Ini gembala. Pemimpin gereja. Kenapa dia seperti itu? Karena engkau berkata, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Lihat, bahaya sekali saudara. Waktu orang selalu berpikir apa? Orang yang tidak ada persoalan. Semua aman ya. Kita dengan jemaat baku-baku baik orang. Tuh. Karena kita tahu diri. Tuh. Jadi kalau mau khotbah jangan terlalu keras. Tuh. Pelang-pelang Joko. Tuh. Yang penting orang ada persekutuan. Ada persekutuan kok ada persatuan. Begitu toh. Yang bakal itu jemaat dengan gembala. Karena gembala terlalu keras. Toh. Kalau orang juga terjadi persekutuan. Lalu kamu kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Karena dia adalah kebenaran. Dia adalah kudus. Gimana sih? Saya bilang ke saudara. Orangnya datang sesedari ada rukun. Rukun. Hah? Rukun dengan siapa? Bayangkan aku. Hah? Mempertahankan, mengusahakan rukun dengan keluarga. Dan kamu dengan rukun itu kamu membatalkan kerukunanmu dengan Tuhan. Ini bagaimana? Kamu memang bukan murid berarti. Kenapa? Karena kalau murid apa? Rela kehilangan bapak, ibu, saudara-saudara, bukan cuma rela kehilangan om pe tanta, tanta pe om. Itu tuh rukun tuh. Rukun kan begitu, ya. Om pe tanta pe anak kong dia kawin kong habis itu kong. Nah itu tuh rukun itu. Mata orang kok basudara. Biar sejauh dan matong basudara. Jadi ya, orang katuk mesti jaga katuk persatuan. Oh, saya bilang ke saudara, waktu Yesus disalib, siapa yang bersatu? Nah itu. Herodes dengan Pilatus. Ya. Herodes dan Pilatus bersatu. Yudas keluar dari persekutuan. Berarti kan tak ambor Yesus persekutuan. Murid-murid lari. Yesus disalib. Siapa yang bersatu sekali? Yang sebelah kan setan bersatu. Dorang bamabu bareng-bareng. Rame-rame. Kita tidak doya. Orang beli cap tikus 1 kerat. Sama ini ada doi itu sini minum sama-sama tuh orang ya. Napa rokok ya berbagi 1 orang 1 slop. Justru malah bilang ini ada beras di rumah. Kenapa? Ini bos pang mabok ini kasih. Saudara pernah enggak lihat orang model begitu? Banyak yang model begitu. Tuh bos pang mabok, pejina tuh, DP istri so banyak. Pambagila dia merdu. Bye-bye sekali pada DP karyawan. Dia saya berbagi doi. Bye-bye itu dia. Mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama dia. Daripada kau pendidikannya nak mengasihi. Lebih baik itu dia yang mengasihi. Ini yang terjadi saudara. Sekali lagi. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Setan dan baking dorang berdamai. Bilang kata nih gereja, kata ada damai di gereja. Tuh Roh Kudus bekerja dan ada damai. Ini apa? Kenapa dua berdamai? Sebelum itu mereka baku musuh. Tuh, habis itu dorang gara-gara sama-sama sepakat membunuh Yesus. Maka dua langsung bersahabat, termasuk tentu dorang pengikut. Toh, orang Herodes, ya. Orang Pilatus, iya, orang sama-sama pendukungnya, orang pendukung sobat tamang ini, orang, kong hari Minggu kok ini mau pi mana? Orang mau pi pantai, sudah langsung pi pantai dorang. Ini orang katut terjalin persekutuan, satu kutu, persekutuan tuh, satu kutu.
Coba kok saudara ya. Harusnya itu orang berpikir, saya semakin berpikir tentang persekutuan, persatuan. Oh Tuhan, jangan sampai orang mengatasnamakan persatuan, persekutuan, sahabatan dan semuanya. Dan kamu lupa, benarkah kamu ada persekutuan dengan Tuhan? Sungguhkah kamu masih menjadi sahabat Yesus? Atau gara-gara mau cari tamang? Kandati saudara tak lepas dari persahabatan dengan Yesus. Tuh, hati-hati. Yang sampai mati sekarang. Semoga masih ada kesempatan bagimu untuk bertobat. Hati-hati. Terus kelar. Coba tadi itu Wahyu 3 supaya selesai. Ya. Di mata dia dan di mata orang-orang dunia di sekitarnya. Apa? Itu gereja kaya. Gereja paling maju. Apa leh? Berhenti deh kita mau jadi jemaat di gereja kecil, berhenti leh. Tuh. So kecil leh panjaka tuh deh pendeta. Lihat. Pada pandangan Allah ternyata mereka apa? Engkau tidak tahu. Engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Coba ya. Tadi malam tuh orang kapan gue itu? Hari Jumat tuh. So belajar tuh, so hafal tuh. Apa? Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Masuk telanjang, sadiki juga tapi baju. Tuh, sesuka tapi baju. Entah kasih akang satu karong. Tuh, masa model begini nukun telanjang. Banyak sekali tapi baju. Di mata Tuhan. Waktu kau tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Maka kamu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ya, kalau kamu berpikir kamu masih hidup. Kamu benar-benar dikuasai setan. Harusnya orang begini, dia mesti dengar nih khotbah. Cepat dek, munculkan supaya lihat saudara. Masih koma itu. Melarat, malang, miskin, buta, telanjang, koma. Maka aku menasihatkan engkau. Ada kemurahan Tuhan. Masih hidup sampai sekarang. Mendengar firman Tuhan seperti ini. Dengar nasihat Tuhan apa? Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Supaya kau jadi kaya. Apa yang diuji di dalam api? Orang seberapa kali bahas? Iman. Iman diuji dengan api. Supaya iman itu murni. Ini yang membuat orang itu kaya pada pandangan Tuhan. Saya miskin. Saudara tuh kaya. Renungkan sendiri. Pakaian putih. Supaya engkau memakainya. Jadi orang langsung berpikir berarti orang mesti pakai baju putih. Dulu saudara lama sekali tahu. Semua 30 tahun lalu. Saya dengar ada kelompok Kristen. Ya, yang dorang pakai baju putih terus. Dorang sampai pakai jubah saudara. Ini saya juga dengar, belum pernah kita lihat. Ya, ada adik bercerita. Dia bilang, oh iya, dong sampai pi pasar dan tuh baju itu. Sampai bukan putih tuh baju. So hitam, suka terus sekali, bayangkan saudara. Tuh, cuma ini kalau baju cuma 2, so hitam. Sampai pi pasar, pi kobong, pakai baju itu. Karena dia berpikir, di surga nanti pakai baju putih. Rambut baking putih. Mata baking putih. Talinga dia, pokoknya semua baking putih. Tuh.
Karena Tuhan cuma suka warna putih. Begitu. Aku berarti belum baca tuh Alkitab. Kalau baca tuh Alkitab baru saudara tahu Tuhan itu kasih yang suka warna-warna. Tuh. Pelangi putih atau warna apa? Pelangi. Oh, warna-warni. Ya. Tuh. Memang sekarang tuh kelompok yang miring itu tuh 6:30. Nah, dong bilang kata itu dorang pe lambang. Ya, ada yang bilang, ngoni nyandek dengar-dengaran pa Tuhan, kayak panguni ambe tuh Tuhan punya. Itu dorang pe lambang. Lambang kemurahan Tuhan, itu pelangi. Enak aja. Tuh, orang nyanda cinta firman Tuhan kok. Tidak menjadi seperti yang Tuhan mau kok ngoni punya tuh pelangi. Emangnya setan dah bikin tuh pelangi. Gitu kan. Ada lagi apa? Pelangi warna warna-warni itu pelangi. Tuh, saya sampai bilang ke saudara, bayangkan saudara. Orang karena ketakutan mesti pakai baju putih, kandati dia pakai baju putih, DP di dalam dapalia. Mari yang penting itu warna putih. Putih kan artinya suci. Kalau merah berani. Kalau hitam kan berduka. Pas ini tuh berduka. Kasihan Jo. Tuh. Berapa banyak yang saya lihat ya, waktu orang mati dia pakai baju hitam, padahal dia tidak berduka sama sekali. Tidak ada DP duka. Oh, dulu tak ingat Bro bilang, dorang kok bukan duka cita dorang duka ria. Dorang berduka ria. Apa? Kenapa tuh orang? Hah? Duka cita itu aneh. Sampai jam 2 ya, nyandak berhenti dorang badisko. Dong tuh berduka cita. Masuk itang, dong masuk itang. Siapa? Ini kan ini tuh orang ini di kampung Kristen. Dan ini yang terjadi saudara. Orang ketakutan sekali begini. Nanti semua menyalahi sumpah nenek moyang. Coba deh. Sampai begitu saudara. Makanya saya wanti-wanti pak saudara kalau berani sesemati semua pakai baju merah muda. Kalau merah tua ini bilang itu orang perjuangan. Orang Tuhan berjuang untuk Tuhan. Jadi ini tentang kekudusan. Ini baru betul-betul kaya di mata Tuhan. Perbuatan benar. Itu lenan putih mana kata itu ya. Itu kan perbuatan benar dari orang-orang kudus. Pakaian putih. For apa engkau pakai baju putih? Tapi hati dan pikiranmu kotor. Minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Minyak untuk apa? Supaya kau tidak buta terhadap kebenaran. Jadi ini berarti Roh Kudus menyadarkanmu dari keadaanmu. Itu fungsi Roh Kudus. Kalau matamu tidak dilumas. Yohanes 14 ayat 6. Yesus yang bilang. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Harusnya kebenaran adalah segalanya. Nah, kebenaran itu apa? Masalahnya semua manusia merasa dorang punya kebenaran. Ya kan? Benar. Saudara pikirnya cuma orang Kristen yang pikir orang paling benar. Ya. Tapi sekali lagi. Orang mesti toleransi. Harus. Manusia orang. Ditempatkan Tuhan ada di Indonesia. Di bumi ini. Orang mesti toleransi. Toleransi di sini maksudnya saling mengasihi. Tapi jangan tolerir apa yang bukan kebenaran. Nah itu. Ya, toleransi umat Kristen adalah kita tidak pernah dibenarkan untuk membunuh dengan alasan apapun. Itu satu. Ya, taruh itu di hati, ya. Jadi saudara kalau ada orang laskar Kristen kata,
Toh, bikin tajang peda potong orang. Itu laskar setan, bukan laskar Kristen. Oh ya, lihat kebenaran. Ya, saya bilang kepada saudara ulang-ulang. Oh, kita harus saling mengasihi. Kita menginginkan semua orang ke sorga, begitu. Ya kan? Yohanes 3:16. Oh, Allah mengasihi dunia. Tapi siapa yang selamat? Yang percaya. Dia mengasihi semua orang. Oh, bukankah matahari? Itu kan Yesus yang bilang. Matahari bukan untuk orang Kristen. Untuk semua orang. Kalau dia kirim ujang, itu untuk semua orang. Bukan cuma orang Kristen yang masuk gereja. Enggak. Untuk semua orang. Termasuk kalau banjir. Semua orang. Oh, tsunami, semua orang yang pilih-pilih bulu. Oh. Dia menginginkan semua selamat. Tapi tetap pilihan ada di tangan kita. Toh? Kalau kamu tidak pernah mau dinyatakan kesalahanmu sehingga kamu diperbaiki, tetaplah dosa. Sekali lagi saya bahkan tidak pernah baca ayat ini. Ini seberapa waktu tidak pernah baca. Jadi kalau sampai Tuhan bicara, belajar untuk percaya Roh Kudus sementara. Dia sementara menyelidiki hidup ini, hati ini, pikiran ini. Dan dia menyatakan keadaan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Sudah lihat? Waktu kita membiarkan Roh Kudus yang meramu makanan untukmu, ini yang terjadi. Salah sendiri kalau saudara tetap begini. Saudara lalu aku begini yang bilang Yesus, aduh kasihan. Iya baik. Korintus itu kan, tuh apa? Kalau kamu tidak percaya, yang tidak percaya kepada Injil, mereka dibutakan. Oh ya, dibutakan oleh ilah masa gimana itu? Dua Korintus berapa? 4. Tiga. Coba 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tunggu, saudara lihat. Injil ini harusnya membuat kita melihat. Tapi kalau ini masih juga membuat engkau tertutup, tetap tertutup mata, tetap kita nyana mau bertobat, tetap kita nyana mau berubah, kamu memang ditentukan untuk binasa. Yang kan kita pengen bukan sos. Jika Injil yang lebih ini, Injil ini cahaya Tuhan. Jadi kalau kamu tidak bisa lagi melihat cahaya Injil, berarti memang kamu disiapkan untuk binasa. Kamu saudara tidak usah takut dong. Yang penting kita jangan sakit. Yang penting sehat-sehat selalu. Kita lihat terus terakhir ayat 4. Siapa yang akan binasa ini? Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Sampai firman Tuhan diberitahu kepada saudara. Ini sekali lagi, ini bukan sebagai kesimpulan atau ini perkataan sana. Nah, ini Alkitab kok. Jadi binasa bukan karena Tuhan memang melempar bangku di neraka. Nah, kamu memilih untuk tidak percaya. Kamu memilih kebinasaan. Mengapa mereka tidak percaya? Ini jelas
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apa itu ilah zaman ini? Filipi 3 tuh. Ilah zaman ini. Coba. Filipi 3. Filipi 3 tuh. 18. Coba. Betul. Coba. Apa? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, bayangkan. Ini sering-sering Paulus bilang. Sekarang kunyatakan pula sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. Nggak usah cari tahu siapa tuh antikristus, angkot tuh antikristus. Duh, sesnya mungkin komen kita antikristus. Lihat, ada DP sini kok, DP clue ada, DP tanda. Apa? Pertama, tadi persis toh, kesudahan mereka pasti binasa. Kebinasaan. Tuhan mereka, ilah mereka, Allah mereka, parut. Kalau nyandak begitu kau orang mau makan apa? Saya bilang ke saudara, kalau seandainya orang tua saya berpikir dengan cara orang-orang sekarang berpikir, sesnya tidak ada selama mati. Kan saudara sama saya tahu. Bayangkan saudara, papi dulu sekian tahun yang ada jemaat sama sekali. Sama sekali. Anak so 2 yang ada jemaat. Saya anak nomor 2. Yang lahir dalam ketiadaannya tidak ada apa-apa dorang. Ya. Itu tuh dorang lagu toh. Yang saudara sudah diajar toh. Makan tidak makan ku menyanyi. Itu papi dan mami lagu. Toh. Nyanyi dari cintanya Yesus. Toh. Bayangkan ini anak ini. Bayangkan ini saya tahu itu berapa bulan. Yang jelas belum minum kopi. Karena kopi yang murah, susu mahal. Cuma kopi itu ada. Mami bikin kopi, memang bukan kopi gelap dia bilang. Cuma supaya kasih yang ada di perasa. Jadi kasih yang dia kasih barasa sedikit, taruh gula. Kong ini anak golojo ini yang minum saudara. Tuh, karena tidak cukup mami PASI. Tidak cukup tetap kita lapar terus. Tuh, bayangkan, so minum kopi, kok apa leh? Tetap lapar, terpaksa PT tuh pisang di muka. Tuh bayangkan, tuh pisang. Bukan tuh pisang masih mantan, enggak. Tuh pisang belum ada DP isi Mami pe istilah, ingus. Masih rupa ingus DP dalang. Bukan belum pisang itu DP nama sebenarnya. Tapi karena ini anak enggak bisa berhenti menangis. Terpaksa ambil itu kong rebus. Kasih masak makan tuh pisang itu kong napa dia? Napa dia? So 60 belum mati. Hele kanker enggak bisa bunuh saya. Saudara mengerti enggak? Itu tuh Tuhan. Tuh lain belum kanker so mati. Ini sampai kanker enggak bisa bunuh saya. Saudara lihat. Waktu Tuhan memilihmu, apa kau ini mulai backing? Orang lain bilang, masa? Nah apa DP bukti? Ini saksi hidup. Kalau Tuhan mampu mengerjakan apapun. Saya sampai bilang begini, kalau Tuhan sampai mempercayakan kata-kata yang benar kepadamu, kamu belum akan mati. Bukan itu caranya bukan itu caranya untuk hidup, bukan. Tapi saya maksudnya begini, ini yang saya lihat ya. Orang-orang yang memiliki pesan benar, Tuhan sayang mau kasih mati dulu, jangan. Paulus bilang, kalau mau ikut hati, aku lebih suka pulang kepada Tuhan. Tapi kayaknya kita belum mau pulang. Paulus bilang tuh ayat 22 Filipi 1. Kenapa? Karena ini supaya kamu diubah. Supaya kamu dituntun kepada kebenaran. Tuhan mereka, perut mereka, kemuliaan mereka, aib mereka. Bayangkan saudara, sampai segila ini gereja masa kini. Hal-hal yang memalukan pun jadi kemuliaan.
Salah-salah. Begini kaum muda kata sementara berkarya. Aduh pusing saudara pokoknya. Oh Tuhan kasih yang mau jadi apa gereja sekarang. Mengapa saya Tuhan. Aduh kasih yang jangan terlalu lama datang Tuhan. Kalau so boleh datang kasih yang datang Jo. Bayangkan kalau saudara semakin suka dan semakin rindu tinggal di bumi. Ada apa di pikiranmu? Ada apa kalau bukan? Kamu sebenarnya so bukan Tuhan anggap ilah. So bukan Tuhan itu Tuhan. Kesenanganmu, kenyamananmu. Itu yang menjadi Tuhanmu. Hati-hati. Kemuliaan mereka, aib mereka. Pikiran mereka semata-mata. Yang kedua. Motivasimu untuk beribadah saja beda. So bukan cari Tuhan. Tapi bagaimana supaya kita dapat doi? Bagaimana supaya kita boleh makan? Sekali lagi saudara, bayangkan saat ini hidup loh. Coba. Dari keadaan pelayanan orang tua yang tidak ada apa-apa. Rumah cuma berkontrak karena saya masih ingat saudara. Mami bilang tuh rumah itu dia. Kata orang dah sewa di Bahu Manado. Situ tempat lahir saya. Mami bilang itu rumah itu Ron ya. Kalau malam-malam babi kata gale tuh pinggiran ini tahu mungkin DP dinding. Nah, babi kata gale kong babi tidur di dalam rumah. Ini itu sekarang jam magang babi. Tuh. Mami bilang jadi kalau so pagi ke siang so mau usir tuh babi kong tambung ulang tuh tanah. Itu sespe tempat lahir. Nah. Boleh hidup katanya. Kenapa dah? Sehat lagi. Itu saya lupa saudara, orang berapa kali berpindah sampai DP terakhir ya. Ini mami dan papi kesetiaan. Ini saya dengar cerita mami cerita. Kong ngoni tahu malam-malam papi mimpi. Ada dulu kepala kantor perdagangan Manado dia. Itu bapak itu. Ya. Lalu itu orang persekutuan doa. Malam-malam papi mimpi. Suami istri itu datang kasih kunci. Papi di mami. Waktu itu dia bangun. Kasih bangun Pak Mami dia bilang. Menjadi orang doa berdoa. Karena dia langsung merasa. Dorang berarti. Nin tahu mau kasih rumah atau apa. Yang jelas dorang kasih kunci pat orang. Kau tahu hari itu juga. Dan bilang. Pendeta. Mari tinggal pak kita di rumah. Siapa dia? Kepala kantor perdagangan Manado. Tahun itu orang ele sepedanya ndak ada. Dia dengan Oto. 2 dompe Oto. Lumayan kami tinggal di situ lumayan lama saudara. Lumayan lama. Ini tahu 5 tahun mungkin. Itu Jalan Kartini ya. Sekarang pas baku saya dengan kantor pos Manado. Jadi dulu itu tempat bermain itu kantor pos. Ya. Di situ saudara tahu enggak? Ya, itu rumahnya memang 2 lantai. Nah, saudara lihat ini orang kaya dan bukan main-main DP kaya. Tahu? Kepala kantor perdagangan yang orang hormat sekali. Tahu enggak saudara? DP mami dan papi pe kamar itu baku berbagi 2 dengan dorang 2 pe kamar. Itu bapak dan ibu kepala kantor perdagangan. Dorang pe kamar cuma batas lemari. Itu mami papi pe kamar disai. Dorang 2 pe kamar. Itu bapak dan ibu itu. Disai kamar bapak papi dan mami. Cuma batas lemari. Jadi orang dapat setengah rumah. Itu lantai 2 dapat setengah rumah. Bertahun-tahun tinggal di situ. Sampai kemudian papi membuat keputusan pindah ke Bitung karena sana ada jemaat yang tunggu. Itu DP kisah. Sekali lagi, siapa yang kasih orang makan? Iya. Ya, dan saya masih tahu, masih sekali sangat ingat papi pe sikap keras terhadap kebenaran. Sampai di persekutuan doa. Persekutuan doa saudara pikiran. Itu kan bukan orang Pentakosta. Papi pengkhotbah di situ dan disukai.
Dia yang tidak peduli. Kebenaran harus diberitahu. Ya, termasuk kan nyandak satu gereja kan. Itu bapak keluarga Lantu itu nyandak satu gereja dengan orang. Nyandak. Orang itu bukan jemaat. Dan dia tidak pernah jadi jemaat sampai orang keluar dari situ. Tidak pernah orang jadi jemaat. Mereka cuma digunakan jadi burung gagak for orang. Saudara. Belajar untuk percaya. Yesusmu sanggup. Oh, Mami masih ingat saudara Mami ya. Waktu jemaat tinggalkan kami, bayangkan saudara. Tuh, setelah papi meninggal, Mami lanjutkan pelayanan. Cuma 1 bulan, 2 orang jemaat kasih tinggal. Dom bikin gereja baru, gereja besar di Bitung. Orang tak tinggal, ya. Mami bakhotbah, anak ampa duduk di bawah. Coba saudara. Bukan cuma anak ampa, so anak 3 karena ceri sekolah Alkitab itu kakak. Jadi kurang orang 3, Mami yang bakhotbah, yang pimpin pujian, tuh, orang bermain gitar. Kong mau kasih DRM apa Mami? Kan saudara coba. Kong orang mau hidup bagaimana? Orang datang, aduh saudara ini dengar kok dulu. Tuh, orang datang ada bapak-bapak ini tahu dia share stop Mami, yang mengerti leh. Pokoknya dia datang bawa baju. Ini tahu 1 tas kah 2 tas, baju mau jual. Dia bilang, Ibu Pendeta, ini ibu ndak usah bayar. Ibu ndak usah bayar, ini ibu jual jo Bu, supaya tambah kata supaya dang membantu kehidupan kami dang di rumah. Nah, masih ingat Mami bilang, sorry Bapak, kita nih tahu jual. Dan Tuhan tidak memanggilku untuk jadi pedagang soalnya. Tuh. Jadi terima kasih untuk perhatiannya Pak. Tapi Bapak kasih jawab orang lain. Saya tidak bersedia untuk jual ini. Dia datang ulang buju. Tetap Mami bilang 5. Dan yang saya cerita ke saudara, itu jemaat yang tinggalkan kami hari Minggu pas kelar gereja don datang kemari di rumah. Antar persembahan Mami. Ibu napa? Orang pendeta ada suruh. Mami bilang justru ngoni pendeta sampai suruh bikin ngoni gereja supaya ngoni kasih pada dia persembahan. Kasih pada dia. Karena Tuhan bilang satu, yang kerja yang makan. Kita tuh yang tidak kerja toh? Hah? Ngoni kan dengar dia khotbah toh? Dia kan yang kerja, kasih pada dia tuh doi. Jangan begitu Bu, dia ada suruh enggak, bawa di sana. Kita nyada setuju. Nanti ibu jangan begitu, maksudnya jangan gegabah Bu. Oh enggak. Mami bilang begini, kalau sampai Tuhan kasih pak kita doi, cuma cukup beli daun teh. Kan waktu itu kan belum ada teh celup. Kalau Tuhan kasih pak kita cuma cukup beli daun teh, Tuhan berarti bilang, orang tidak mati minum teh. Yang kan Mami bekeras, orang ada duduk di situ saudara. Orang itu pulang 3 kali berturut-turut, tiap minggu dong datang. Tiap minggu Mami suruh pulang. Akhirnya dong sudah datang lagi. Tuh, kontorang so mati. Dan saya bilang ke saudara, PLN tidak pernah menunggak. Ini saya tahu sekali. Air tidak pernah menunggak. Orang pedoi sekolahnya tidak pernah menunggak. Orang ampas semua sekolah. Papi meninggal, yang tua SMA kelas 3. Saya SMA kelas 1. Ya, baru adik saya SMP kelas 1. Ivo kelas 3 SD. Itu waktu papi meninggal. Kong, Mami dia pedoi dari mana? Aneh bukan? Doi sekolah, tetap, aduh bayangkan saudara. Waktu pikiranmu tidak tertuju kepada perkara duniawi, Tuhan akan memberimu makan. Aduh, jangan batal menjadi pengikut Yesus. Jangan batal hormati kebenaran hanya karena kebutuhanmu. Kamu salah. Kamu sedang berilahkan dunia ini. Kamu sedang berilahkan uang. Hati-hati saudara. Karena Tuhan bilang, yang cinta uang, yang menjadi hamba uang, pasti binasa. Jelas toh 1 Timotius pasal 6. Ini bukan SSP karangan. Kamu hamba uang, hati-hati. Tunggu Jo. Kalau kamu tidak pernah berubah, kamu akan binasa dengan ilahmu. Jangan pernah bermainkan Tuhan. Berarti kalau sampai Tuhan sampai sekeras ini kita lihat saudara, ini sekitar 2 bulan ini, saya kok begitu keras. Saya kali sampai Tuhan, perasaan kita so lebih lama, kok lebih keras. Jadi orang lebih habis. Kok mau bikin apa? Selama Roh Kudus bekerja, artinya Tuhan hadir di sini.
Kok engkau mau cari apa? Siapa yang ada di sini baru saudara hargai pertemuan ini? Siapa? Harusnya hargai ibadah ini. Kenapa? Karena Tuhan hadir di sini. Kalau saudara lebih suka, oh sana bos apa? Pergi jo. Karena bosmu bukan Yesus toh. Di sini soalnya orang pe bos Yesus. Ya. Jadi kalau saudara pe bos bukan Yesus, sorry. Di sini bukan engkau pe tampa. Kecuali kalau kamu mau disadarkan. Tapi kalau enggak, berhenti. Jangan datang sini. Itu. Enggak apa-apa orang bilang, ini dia sebenarnya bukan gembala. Engkau pe gembala, ikut apa? Kalau saya lihat Pak Yesus. Masalahnya Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Ini gembala yang baik bicara. Jadi kalau saudara ikut, oh sana gembala baik-baik. Oh, baik-baik menurut setan toh. Menurut orang yang akan binasa dia baik-baik. Lihat cara Yesus. Gembala yang baik itu yang mana? Cocok dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Perkataannya. Gitu. Ya. Dan dia akan menyatakan kehadirannya selalu. Sekali lagi, saya menjadi bukti. Ya. Orang tua yang tidak pakai apapun. Dan orang ampa hidup semua. Semua kelar SMA. Coba. Orang dua kuliah. Coba. Kok bisa? Tuhan mampu. Tuhan mampu. Saudara, kasih yang jangan pernah kecilkan Tuhan. Tuh. Karena engkau berkata, engkau tidak buta maka tetaplah dosamu. Bayangkan tetaplah dosamu. Aduh. Saudara, kalau masih Tuhan, ampuni kebutaanku. Sembuhkan aku. Tolong aku melihat cahaya Injil. Ternyata yang bercahaya itu adalah Injil. Jangan biarkan aku justru mendustai kebenaran itu. Haleluya. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Atau kalau saudara lihat terjemahan yang lain, hamba uang. Membiarkan dirimu diperbudak oleh uang. Kamu tidak mau diperbudak oleh kebenaran, toh? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang aneh, kamu rela kehilangan tenaga, kehilangan waktu, kehilangan semuanya. Yang penting dapat doi. Lalu kamu tidak mau bersusah-susah untuk mendapatkan Tuhan. Ada apa di pikiranmu? Ada apa? Kalau mau cari Tuhan, engkau nih mau susah. Tapi untuk uang, kamu rela. Ada apa di pikiranmu? Memangnya Tuhan harga berapa? Harga 10 juta. Aduh kasihan. Saudara, jangan menghina Tuhan. Jangan mengejek Tuhan. Biar dunia mengejek dia. Jangan sampai kekasihnya justru malah mengejek Tuhan. Stop. Stop penghinaanmu terhadap Tuhan. Mari kita berdiri.